Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik dan sehat semua ya. Pada layanan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang prokrastinasi akademik dan kecanduan game. Yang pertama, yaitu prokrastinasi akademik. Mari kita simak materinya bersama-sama. Jadi, prokrastinasi akademik merupakan tindakan atau tingkah laku yang diwujudkan dalam bentuk yang cenderung menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Penundaan ini dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan pada pekerjaan atau tugas yang dianggap penting. Lalu, gimana sih cara kita mengetahui bahwa kita seorang prokrastinator atau bukan? Yaitu suka menunda-nunda dalam memulai maupun menyelesaikan tugas yang dihadapi. Seseorang yang melakukan prokrastinasi akademik tahu bahwa yang dihadapinya harus segera diselesaikan dan berguna bagi dirinya, akan tetapi dia menunda untuk memulai mengerjakannya atau menunda untuk menyelesaikannya sampai tuntas apabila sudah mulai mengerjakan sebelumnya. Yang kedua yaitu keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Seseorang yang melakukan prokrastinasi memerlukan waktu yang lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan suatu tugas. Tindakan tersebut mengakibatkan seseorang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya secara maksimal. Yang ketiga, yaitu kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja yang aktual. Seseorang prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Seseorang prokrastinator mungkin telah merencanakan untuk memulai mengerjakan tugas pada waktu yang telah ditentukan, akan tetapi saatnya tiba tidak juga melakukannya sehingga menyebabkan keterlambatan maupun kegagalan menyelesaikan tugas secara memadai. Yang keempat, yaitu melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan. Seseorang prokrastinator dengan sengaja tidak segera menyelesaikan tugasnya, akan tetapi memerlukan waktu yang dimiliki untuk melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan dan dipandang mendatangkan hiburan seperti bermain game, menonton, jalan-jalan, dan sebagainya. Prokrastinasi akademik itu merupakan suatu jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik, misalnya tugas sekolah. Beberapa jenis yang tergolong pada prokrastinasi akademik pada area akademik yang sering diprokrastinasikan oleh pelajar atau mahasiswa yaitu yang pertama, tugas mengarang. Hal ini merupakan jenis menunda yang berkaitan dengan menulis, meliputi menulis tugas mengarang, makalah, dan laporan. Yang kedua, yaitu belajar menghadapi ujian. Hal ini merupakan jenis menunda yang berkaitan dengan persiapan menghadapi ujian, baik itu ujian harian, mingguan, tengah semester, atau akhir semester. Yang ketiga, yaitu membaca. Hal ini merupakan jenis menunda yang berkaitan dengan penundaan membaca buku atau referensi yang berkaitan dengan tugas akademik yang diwajibkan. Yang keempat, yaitu kinerja tugas administratif. Hal ini merupakan jenis menunda yang berkaitan dengan tugas untuk menyalin catatan, mendaftarkan diri di dalam presentasi kehadiran, daftar peserta praktikum, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu kinerja akademis secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan penundaan dalam mengerjakan suatu. Nah, sekarang kita membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Faktor-faktor internal ini meliputi kondisi fisik individu dan kondisi psikologis individu. Yang pertama, kita membahas mengenai kondisi fisik individu. Keadaan fisik dan kondisi kesehatan individu, misalnya kelelahan atau fatigue, seseorang yang mengalami kelelahan akan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan prokrastinasi daripada seseorang yang tidak mengalami kelelahan. Tingkat intelijensi seseorang tidak mempengaruhi perilaku prokrastinasi. Walaupun prokrastinasi sering disebabkan oleh adanya keyakinan-keyakinan yang tidak irasional atau yang tidak masuk akal yang dimiliki seseorang. Yang selanjutnya yaitu kondisi psikologis individu. Kondisi psikologis individu dibedakan menjadi 3 kondisi, yaitu yang pertama, pengaruh motivasi. Ketika seseorang memiliki motivasi yang rendah, maka ia akan malas untuk memulai suatu pekerjaan, sehingga kinerjanya akan menurun.
Artinya, semakin rendah motivasi yang dimiliki oleh individu, maka semakin tinggi tingkat prokrastinasi yang akan dialaminya. Dapat dipahami juga bahwa perilaku prokrastinasi akademik merupakan hasil dari sebuah kombinasi antara ketidakmampuan seseorang dalam mengerjakan tugas dengan ketidakmampuan seseorang untuk menunda suatu kesenangan, sehingga ia menyalahkan sesuatu yang berada di luar dirinya untuk menutupi kesalahannya. Yang kedua yaitu pengalaman masa lalu. Penganut psikodinamik beranggapan bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan proses kognitif seseorang ketika dewasa, terutama trauma. Orang yang pernah mengalami suatu trauma akan suatu tugas tertentu, misalnya gagal menyelesaikan tugas sekolahnya, akan cenderung melakukan prokrastinasi ketika dihadapkan lagi pada suatu tugas yang sama. Dia akan teringat terus-menerus pada pengalaman kegagalan dan perasaan tidak menyenangkan yang pernah dialami. Seseorang secara tidak sadar melakukan penundaan untuk menghindari penilaian yang dirasakan akan mengancam keberadaan ego atau harga dirinya. Akibatnya, tugas yang cenderung dihindari atau yang tidak diselesaikan adalah jenis tugas yang mengancam ego seseorang. Misalnya, tugas-tugas sekolah seperti tercermin dalam perilaku prokrastinasi akademik, sehingga bukan semata-mata karena ego yang membuat seseorang melakukan prokrastinasi akademik. Yang ketiga yaitu distorsi kognitif. Prokrastinasi akademik bisa ditinjau dari sudut pandang kognitif behavioral, yaitu bahwa prokrastinasi akademik terjadi karena adanya keyakinan irasional atau yang tidak masuk akal yang dimiliki oleh seseorang. Keyakinan irasional tersebut dapat disebabkan oleh suatu kesalahan dalam mempersepsikan tugas. Seseorang memandang tugas tersebut sebagai suatu yang berat dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu, seseorang yang merasa tidak mampu untuk menyelesaikan tugas secara memadai, sehingga seseorang menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas tersebut. Nah, prokrastinasi ini bisa saja terjadi karena adanya keyakinan yang irasional yang dimiliki oleh seseorang. Keyakinan tersebut muncul karena adanya kesalahan dalam mempersepsikan tugas sekolah. Yang ketiga, distorsi kognitif. Dalam pandangan distorsi kognitif, prokrastinasi terjadi karena adanya keyakinan yang irasional atau yang tidak masuk akal yang dimiliki oleh seseorang. Keyakinan tersebut muncul karena adanya kesalahan dalam mempersepsikan tugas. Dari pernyataan tersebut, seseorang melakukan prokrastinasi akademik bertujuan untuk menghindari informasi diagnosis akan kemampuannya. Prokrastinasi tersebut dilakukan karena seseorang tidak mau dikatakan memiliki kemampuan yang rendah atau memiliki hasil kerja yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terdapat di luar diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi. Faktor eksternal ini meliputi pola asuh orang tua dan lingkungan yang kondusif. Kita membahas mengenai pola pengasuhan orang tua. Pola asuh orang tua merupakan suatu hubungan interaksi antara orang tua yaitu ayah dan ibu dengan anaknya yang melibatkan segala bentuk dan prosesnya sebagai bentuk dari upaya pengasuhan tertentu dalam keluarga guna membentuk kepribadian anak. Artinya, interaksi yang terjadi di dalam sebuah keluarga akan membentuk kepribadian seorang anak. Hasil penelitian dari Ferrari dan Olivet menjelaskan bahwa tingkat pengasuhan otoriter ayah menyebabkan munculnya kecenderungan perilaku prokrastinasi. Sementara itu, berbeda dengan pengasuhan otoriter, orang tua yang mendidik anaknya dengan demokratis akan menyebabkan timbulnya sikap asertif karena anak merasa diberi kebebasan dalam mengekspresikan diri sehingga memunculkan rasa percaya diri. Dari pernyataan di atas menyebutkan bahwa pola asuh orang tua dapat menjadikan seseorang untuk melakukan prokrastinasi. Salah satunya merupakan pola asuh orang tua yang otoriter. Selanjutnya yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang lain atau lemah lebih banyak dilakukan pada lingkungan yang rendah dalam pengawasan daripada lingkungan yang penuh pengawasan. Kondisi lingkungan yang lain atau rendah dalam pengawasan akan mendorong seseorang untuk melakukan prokrastinasi akademik. Kondisi lingkungan di mana perilaku prokrastinasi tidak mendapatkan hukuman atau punishment akan cenderung membuat seorang siswa untuk terus mengulang perilaku tersebut.
Perilaku yang berulang-ulang ini pada akhirnya akan membentuk kebiasaan untuk melakukan prokrastinasi. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana sih caranya kita mengatasi permasalahan prokrastinasi akademik ini? Oke, bagus sekali. Jadi di sini ada beberapa hal yang sudah Ibu rancang buat mengatasi prokrastinasi akademik ini. Yang pertama yaitu buat rencana dan tujuan yang realistis. Ini maksudnya yaitu kita harus membuat rencana dan tujuannya dapat dicapai dengan mudah. Kita perlu menentukan tugas utama dan pekerjaan lainnya atau harian. Dan misal setelah mengerjakan tugas, kita bisa memberikan reward atau hadiah pada diri sendiri karena telah menyelesaikan tugas tersebut. Penyusunan rencana dan tujuan yang realistis ini dapat dilakukan dengan membaca dan memahami tugas. Membaca tugas yang diberikan dengan cermat dan memahami dengan baik apa yang diharapkan dari diri kalian sendiri. Kedua, yaitu mulai dengan tugas yang paling sulit. Kenapa yang paling sulit? Hal ini karena supaya kita memiliki waktu untuk mengatasi tugas-tugas dengan lebih baik sepanjang hari. Langkah yang untuk memulaikan mengerjakan tugas yang paling sulit, kita dapat menentukan tujuan dan prioritas. Kita juga bisa mengidentifikasi tugas apa yang paling sulit dan memberikan prioritas untuk menyelesaikan tugas tersebut terlebih dahulu, supaya tugas yang lebih ringan bisa kita kerjakan setelahnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai prokrastinasi akademik? Yuk bersama-sama kita mencoba AI Challenge.